Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Febrianti dari kelas 10 MP2. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ialah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat, India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh J. Pigeonapple, seorang sarjana Universitas Leiden pada abad ke-19. Kemudian disebarkan oleh seorang orientalis asal Belanda yaitu Snoek Hurgens. Teori Gujarat didukung oleh beberapa bukti, seperti 1. Batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Aceh yang memiliki gaya khas Gujarat. 2. Catatan Marco Polo tentang komunitas Muslim di Gujarat pada abad ke-13. Dan yang ketiga, hubungan dagang yang kuat antara Gujarat dan kerajaan-kerajaan di pesisir Sumatera dan Jawa. Meskipun teori Gujarat ini cukup populer, namun terdapat pula kritik dan pandangan yang berbeda. Salah satu dari kritik tersebut ialah argumen yang diajukan oleh Morrison, yang membantah bahwa pada saat Islamisasi di Kerajaan Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu dan bukan pusat Islam. Morrison menunjukkan bahwa Gujarat baru dipimpin atau diperintah oleh Muslim pada tahun 1298 Masehi, yaitu 1 tahun setelah kematian Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Ia berpendapat bahwa jika Gujarat benar-benar merupakan pusat penyebaran Islam, maka Islam seharusnya telah berkembang di sana sebelum tahun 1297 Masehi. Selain itu, Paqueta, seorang yang menemukan batu nisan Sultan Malik al-Saleh, menyimpulkan bahwa batu nisan tersebut mungkin diimpor dari Gujarat atau dibuat oleh orang Gujarat atau bahkan dibuat oleh orang Indonesia yang mempelajari kaligrafi khas Gujarat. Kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh orang Gujarat dan Indonesia juga menunjukkan bahwa Islam lebih berkembang di wilayah tersebut setelah pengaruh Hindu-Buddha berkurang di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Gujarat lebih bersifat budaya dan perdagangan, bukan sebagai sumber utama penyebaran Islam. 2. Teori Persia. Isi dari teori Persia adalah masuknya agama Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Tokoh yang mencetuskan dan mendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat. Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Hal tersebut karena ada banyak kemiripan antara budaya dan praktik Islam di Nusantara dengan tradisi Islam Persia. Beberapa bukti teori Persia antara lain yaitu 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah atau Islam Iran. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. 2. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut yang diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai atau ke dalam perairan lainnya.
sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. 3. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj, sekalipun Al-Hallaj telah meninggal tahun 310 Hijriah atau 922 Masehi. 4. Penggunaan istilah Persia dalam mengeja huruf Arab. 5. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Dan 6. Adanya perkampungan leren atau leran di Giri, daerah Gresik. Meskipun teori Persia dianggap paling benar oleh sebagian sejarawan karena memiliki bukti pendukung mengenai penyebaran di Indonesia, namun setelah diteliti lebih dalam, teori ini ternyata juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya ialah jika dikatakan Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Sehingga kecil kemungkinan bagi ulama Persia untuk mendukung penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. 3. Teori Mekah. Teori Mekah adalah teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab. Teori ini dicetuskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Teori Mekah muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Buya Hamka juga menyebutkan jika Islam masuk ke Indonesia dari Mekah sebagai pusat agama Islam, sementara Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah. Beberapa bukti yang mendukung teori Mekah adalah 1. Pada tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Arab atau Islam. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang pengaruhnya terbesar di Mesir dan Mekah. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir. 4. Catatan Almas atau Mudi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi ada utusan Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingan. Dan yang keenam, penemuan naskah kuno yang menjelaskan bahwa bangsa Arab telah bermukim di sekitar pantai di barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya terangkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.